Kehilangan adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dalam hidup. Kehilangan bisa jadi sumber stres yang mengakibatkan seseorang kehilangan jati dirinya, kehilangan identitasnya, kehilangan tujuan hidupnya, dan bahkan bisa kehilangan harapannya. Baik teman-teman, di sesi kali ini kita akan membahas seberapa besar kekuatan sebuah harapan ketika kita sudah kehilangan banyak hal. Dan yang terpenting, bagaimana kita mengembalikan harapan itu kembali dan merealisasikan harapan melalui tindakan-tindakan nyata sehingga kondisi kita menjadi lebih baik. Banyak di antara kita di masa pandemi ini mungkin sudah kehilangan harapan, teman-teman, alias putus asa, yang pada akhirnya sampai pada titik puncak, yaitu punya keinginan untuk menyerah saja. Karena sangat logis, mereka telah kehilangan banyak hal pada masa pandemi ini. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, usahanya bangkrut, dan bahkan kehilangan orang-orang yang sangat mereka cintai. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian-kejadian buruk yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, teman-teman. Mulai dari PHK karyawan massal, banyak pengusaha yang gulung tikar, ada yang terpaksa banting setir ke bidang lain yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Dan bahkan banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang-orang yang sangat mereka cintai. Dan di antara kita tidak ada satupun yang bisa menjawab kapan masa pandemi ini bakal berakhir. Oke, saya ada sedikit pertanyaan untuk kalian. Kenapa sih di saat kita sedang dalam situasi susah dan kehilangan seperti sekarang ini, kita diusahakan untuk tetap memiliki harapan? Apa coba? Yap, betul. Karena dengan kita memiliki harapan, akan mendorong kita untuk tetap bisa berpikir optimis, teman-teman. Jadi kalian harus yakin, pasti akan selalu ada jalan keluar dengan masalah kalian di tengah masa sulit seperti sekarang ini. Jadi pada saat nanti kalian telah menemukan jalan keluar, kalian bisa berkata seperti ini. Ya Tuhan, ternyata rencana dan maksudmu itu seperti ini ya. Sehingga Engkau saat ini memberikan cobaan yang begitu berat kepada kami saat ini. Kebanyakan orang di saat mereka mengalami kesedihan, biasanya mereka akan berfokus kepada dua hal. Yang pertama, mereka akan berfokus kepada kejadian yang telah berlalu di masa silam. Kemudian yang kedua, mereka akan berfokus kepada kekhawatiran mereka akan hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang. Sehingga mereka sulit memposisikan diri di tengah, yaitu apa yang seharusnya mereka bisa lakukan saat ini, sehingga bisa merubah kondisi mereka menjadi lebih baik. Yap, jadi kehilangan yang mereka telah alami di masa lampau dan kekhawatiran yang berlebihan akan hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang akan sangat mempengaruhi pikiran mereka, yaitu apa yang seharusnya mereka bisa segera lakukan saat ini, sehingga kondisi mereka menjadi bisa lebih baik. Teman-teman bisa pahami ya? Di saat orang mengalami kehilangan, biasanya reaksi pertama yang dialami adalah kaget, syok, dan pastinya sedih. Dan di saat orang mengalami kehilangan, mereka akan melakukan penyangkalan-penyangkalan di luar kendali mereka. Misalnya saja, wah, pasti ini terjadi karena itu deh. Wah,
ini terjadi pasti karena dia deh, dan lain sebagainya. Pokoknya terus-menerus menyangkal dan menyalahkan pihak lain di luar kendali dirinya. Yap, sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, mau sampai kapan kalian menyangkal dan menyalahkan pihak lain di luar kendali kalian? Karena jika kalian terus-menerus menyangkal dan menyalahkan pihak lain, percayalah, kalian tidak akan segera menemukan harapan baru untuk mengubah kondisi kalian saat ini. Dan jika kalian tetap terus-menerus menyangkal dan menyalahkan pihak lain di luar kontrol kalian, jangankan kalian menemukan harapan baru, teman-teman. Perasaan sedih yang kalian alami saat ini, barangkali kalian tidak bisa menyadari loh. Coba deh, kalian renungkan dalam-dalam. Kesehatan mental adalah ilmu tentang kesadaran diri. Di saat kita kehilangan sesuatu dalam hidup, kita berada di fase ketidaksadaran. Sehingga kesedihan akibat kehilangan itu berada di gelombang otak kita, teman-teman. Yaitu kita sebut sebagai gelombang theta. Jadi di saat gelombang theta itu bekerja, seseorang akan sangat sulit menyadari kenapa dirinya bersedih. Yap, memang kita tahu ya, kita sedang dalam situasi sedih dan dalam situasi kehilangan. Tapi kita tidak tahu sebenarnya yang menimbulkan kesedihan itu kehilangan yang sebelah mana. Yap, mungkin di fase ini ada baiknya kita perlu bercerita kepada orang lain yang bisa kita percaya. Misalnya pada konselor atau psikolog. Tapi dengan kita ke konselor atau psikolog, bukan berarti lalu kita mendapatkan jalan pintas atau shortcut. Tapi at least atau paling tidak bisa membawa pikiran kita yang sedang berada di level ketidaksadaran atas kesedihan yang kita rasakan akibat kita mengalami kehilangan di masa pandemi ini. Yap, jadi kehilangan di masa pandemi ini adalah sesuatu yang perlu kita sadari, sehingga kita tahu masalah kita itu apa, teman-teman. Dan setelah kita tahu masalah kita itu apa, kita akan berupaya untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Jalan keluar yang sudah kita temukan, kemudian kita implementasikan melalui tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan. Sehingga kondisi kita menjadi lebih baik di masa yang sulit ini. Baik, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin tegaskan sekali lagi, lakukanlah tindakan-tindakan nyata segera setelah kalian menemukan harapan baru, sehingga kondisi kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Saya berharap semoga kita semua bisa melewati masa pandemi yang sangat berat dan panjang ini. Ayo kita bersama-sama mewujudkan Indonesia penuh harapan ke depannya. Oke, akhir kata saya ST Agung Sujatmoko mengucapkan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap keep spirit and sharing. Salam.